Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodohmu. Ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, ini pel 2, ini pel 3 ya. Ini pel 1 cincin warna hijau. Pel 1. Ini pel 2. Ini pel 3 ya. Silahkan pilih mana yang paling menarik perhatian kalian. Ciri-ciri jodohmu. Silahkan pilih. Dan ini energi general ya teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya pastinya. Dan sesuaikan saja. Dan ini saya menawarkan produk saya, ini minyak wangi aura, ini contoh botol aja. Ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini 30 ml, harganya 85.000. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan dan rezeki. Bisa buat usaha dagang juga. Yang penting asihan ya teman-teman, disenangi oleh banyak orang seperti itu. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya sekitar 90.000 ya, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa seperti itu. Ini pel 1, pel 2, pel 3 ya. Silahkan pilih, pakai intuisi kalian yang mana yang paling menarik ya istilahnya, yang menarik perhatian kalian. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ciri-ciri jodohmu ini saya biar enggak keder ya istilahnya, enggak keder. Jadi kita untuk laki-laki dan perempuan, jadi kita ngebahas untuk perempuan dulu ya seperti itu. Bagi kalian yang memilih pel 1 ini sepertinya ini orangnya orang yang memang tidak jauh tinggalnya dari tempat kalian. Misalnya bisa satu kota, satu daerah, satu desa ya, atau mungkin satu kecamatan seperti itu. Jadi enggak terlalu jauh. Dan ini mungkin sepertinya ada yang memang udah pernah menikah, atau mungkin duda ya, atau mungkin atau single parent laki-laki misalnya gitu, atau juga yang berhubungan dengan misalnya belum pernah nikah dalam arti lajang. Dan orang ini ada yang misalnya kerjanya itu di bidang usaha dagang, atau yang berhubungan dengan jual beli ya. Ada juga yang berhubungan dengan jual beli hasil bumi, atau mungkin yang berhubungan dengan jual beli tanah, atau bahkan ada juga yang memang berhubungan dengan bercocok tanam. Ini bisa berhubungan dengan sayuran, buah, ataupun tanaman hias ya seperti itu. Dan orang ini juga ada yang memang bekerja di yang berhubungan dengan pelayaran. Ada juga yang memang yang berhubungan dengan pekerjaan di bidang perusahaan swasta. Walaupun mungkin di sini ada aja yang kerja di bidang pemerintahan, tapi ini energinya sedikit ya teman-teman seperti itu. Jadi intinya bagi kalian yang memilih pel 1 ini, jodoh kalian ini ada yang udah menikah, pernah menikah, mungkin punya anak 1 atau 2, tapi ada juga yang memang masih lajang ya, tinggalnya juga nggak terlalu jauh dari daerah kalian. Dan mungkin istilahnya orangnya tuh ada yang memang wajahnya tuh manis ya, kebanyakan manis. Ada juga yang bulat telur atau mungkin opal, tapi ada juga yang panjang. Tapi bicaranya itu mungkin sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak bicara. Tapi kalau udah menemukan orang yang merasa dia klop ya, dia banyak bicara gitu. Pas kalian ketemu itu mungkin di saat kalian ini lagi ada wedding atau ada perayaan, atau mungkin pertemuan yang berhubungan dengan keluarga ya, pertemuan keluarga, atau berhubungan dengan pekerjaan seperti itu. Dan ini ada juga yang memang dikenalkan oleh keluarga atau mungkin teman, tapi kebanyakan ini kenalnya tanpa sengaja sih teman-teman ya. Dan secara kehidupan memang di sini ada yang udah mapan, ada juga yang memang masih merintis ya, tapi ada juga yang memang udah istilahnya punya pengalaman, punya banyak pengalaman hidup yang pernah dia alami, entah kegagalan dalam usaha, entah naik turunnya kehidupan, atau mungkin gagal rumah tangga. Tapi justru itu yang membuat dia itu
semakin dewasa, semakin berkembang, dan semakin bisa diandalkan ketika punya istri lagi, seperti itu teman-teman. Dan mungkin ini ada yang memang karakternya itu ada yang pendiam ya, seperti itu, tapi ada juga yang memang rame gitu, orangnya tuh banyak ngomong, humoris, tetapi ketika kesel atau ketika marah itu benar-benar diam, 1000 bahasa bisa berhari-hari. Nah begitu teman-teman. Jadi istilahnya bagi teman-teman yang memang istilahnya masih lajang, masih mengharapkan jodoh, bukan mengharapkan ya teman-teman, pasti kita semua mengharapkan, jadi belum ketemu jodoh yang terbaik, intinya gitu. Dan mungkin ini wajahnya ini ada yang opal, ada yang panjang, wajahnya tuh kebanyakan manis, kulitnya kebanyakan kuning atau bersih, walaupun mungkin ada yang sawo matang ya, tapi kebanyakan kuning atau bersih. Dan rambutnya itu kebanyakan lurus, walaupun mungkin ada yang ikal tapi nggak ikal banget, tapi ini kebanyakan lurus teman-teman. Dan ini sepertinya kebanyakan punya karakter yang baik, karena mungkin datang dari keluarga yang memang mendidikan dengan sangat baik. Dan memang sepertinya ini ada yang memang udah matang banget, dalam arti udah orang-orang yang memang udah ditempa dan kehidupan dan pekerja keras. Jadi ada juga yang memang baru bertumbuh, seperti itu teman-teman ya. Untuk kita ya, untuk kalian ya Allah, untuk kalian yang memang laki-laki, ini jodoh kalian ini ciri-cirinya sepertinya orangnya itu orang yang memang tempat tinggalnya nggak jauh dari kota kalian, atau satu kota, satu daerah ya, satu provinsi mungkin seperti itu, atau satu kabupaten, satu kecamatan, atau mungkin satu desa ya, seperti itu. Dan orang ini orangnya memang orang yang mandiri, bekerja keras, ciri-cirinya wanita yang pekerja keras, wanita yang memang istilahnya pandai mencari uang, entah apapun pekerjaannya sesuaikan saja teman-teman. Dan di sini orangnya itu orang yang memang cukup keras, punya apa ya, kepribadian yang memang cukup keras ya. Dan dia juga punya prinsip yang cukup kuat, sehingga mungkin sering ada perbedaan pendapat dengan kalian awalnya ya, seperti itu, karena dia terbiasa dengan apapun memutuskan itu sendirian, karena termasuk orang yang sangat independen dalam hal pekerjaan, kehidupan. Dan mungkin di sini sepertinya dia punya pengalaman yang cukup kurang enak tentang kehidupan, entah tentang mungkin kesusahan di masa lalu yang berhubungan dengan perceraian keluarga, atau dia harus bertahan untuk hidupnya, atau mungkin juga istilahnya dia itu termasuk orang yang memang sering dimanfaatkan atau disakiti oleh orang-orang terdekat, bisa oleh pasangan, bisa juga oleh keluarganya sendiri, seperti itu. Tapi dia bertumbuh dan berkembang dan menjadi sosok yang memang cukup bisa dibanggakan ya teman-teman. Kalau masalah pekerjaan ini sepertinya ada yang pegawai negeri, ada juga yang memang bekerja di salah satu perusahaan swasta, ada juga yang punya usaha sendiri, seperti itu, bisa di bidang makanan, di bidang tanaman hias ya, seperti itu, atau mungkin di bidang apapun yang memang istilahnya dia kuasai. Bisa juga di bidang administrasi juga ada sih, pokoknya yang berhubungan dengan jasa, seperti itu. Ini juga sepertinya memang dia juga orang yang memang punya keahlian tertentu, misalnya contoh aja ya, misalnya dia ahli di bidang nyanyi, ahli di bidang piano, atau ahli di bidang terapi, seperti itu, contoh aja. Atau mungkin ahli di bidang pengobatan gitu, pengobatan tuh banyak ya, pengobatan di bidang terapi, herbal, totok, atau mungkin akupuntur, atau mungkin yang berhubungan dengan spiritual. Kalau supernatural ini nggak ada spiritual, dalam arti orang yang mungkin istilahnya seperti ustazah, mungkinnya seperti itu teman-teman, contoh aja. Dan ini ada yang memang lajang belum menikah, tapi ada juga yang memang udah punya anak, udah pernah menikah, mungkin anaknya antara 1 atau 2, seperti itu. Dan mungkin orang ini orang yang memang sangat keras dengan hidupnya, atau mungkin orang yang pernah terluka, jadi ketika ketemu kalian itu nggak mudah percaya teman-teman. Jadi mungkin awalnya itu seperti menjaga diri atau jaga jarak, atau mungkin tidak terlalu ngasih respon kepada kalian awalnya. Jadi ini pertemuannya bisa di bidang pekerjaan, yang berhubungan dengan pekerjaan dia atau pekerjaan kalian, tapi bisa juga berhubungan dengan dikenalin. Tapi ini kebanyakan saya melihatnya kalian ini mungkin ya kenal di ruang lingkup pekerjaan, atau mungkin kalian ketemu di mana atau kenal di mana, ada perkenalan, komunikasi gitu, seperti itu. Dan lama-lama ada kecocokan, ada chemistry, baru
bisa istilahnya mendekat dan bisa memahami dia. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini memang sesuatu yang seperti apa ya, jawaban dari doa-doa kalian selama ini, karena memang ini termasuk wanita yang memang cukup, bukan cukup ya, termasuk wanita yang memang punya kualitas yang baik. Walaupun pasti ya manusia itu ada kekurangan dan kelebihan ya teman-teman, seperti itu. Dan wajahnya itu apa ya, oriental tak apa gimana sih teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti campuran wajahnya antara orang Indonesia dengan, misalnya antara wajah Indonesia mirip ke Filipina atau mirip ke Thailand, seperti itu. Jadi kayak campuran gitu, jadi tapi masih Asia, masih Melayu, jadi kadang mirip ke Jepang gitu. Terus wajahnya itu manis tapi tegas, manis tapi tegas. Ada juga yang memang kelihatan tegas banget walaupun sebenarnya wajahnya itu menarik gitu ya. Jadi kelihatannya kayak segan kita ngedekatin dia gitu ya, seperti itu. Kulitnya ada yang bersih banget, tapi ada juga yang memang sawo matang, bahkan ada yang kuning logam gitu ya, bukan kuning langsat ya, kuning logam teman-teman. Dan orangnya tuh kebanyakan rambutnya itu lurus, walaupun ada yang bergelombang, tapi ini energinya nggak terlalu banyak. Dia tuh ngomongnya tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak terlalu banyak, tapi ketika dia mengungkapkan satu pendapat yang berhubungan dengan pekerjaannya, atau mungkin yang berhubungan dengan mengungkapkan istilahnya keinginannya, perasaannya atau pendapatnya, itu benar-benar istilahnya sangat bisa dipahami dan sangat ahli di public speaking. Jadi walaupun dia nggak punya pendidikan yang tinggi, tapi apa ya, kata orang Sunda mah anggah ungguhnya baik ya, sopan santunnya bagus ya, seperti itu. Terus dia juga seperti memang punya banyak pengalaman dalam kehidupannya sehingga tertata, dalam bicara pun tertata. Jadi seperti itu teman-teman, walaupun mungkin ini ada yang cerewet, tapi ini agak jarang sih ya. Jadi dia itu ada saatnya ngomong, ada saatnya enggak gitu, ada saatnya cuma mendengarkan gitu, seperti itu. Cukup baik. Itu teman-teman ya, untuk kalian yang memilih pel 1. Untuk pekerjaan ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada yang di pemerintahan, yang perempuan ya, yang bagi kalian yang laki-lakinya, mungkin jodoh kalian tuh seorang perempuan yang kerja di pemerintahan, ada juga yang di perusahaan swasta, ada yang juga yang punya skill tertentu yang memang dia kuasai, itu mungkin ada juga yang memang usaha sendiri ya, seperti itu. Kita ngebahas PL2. Kepanjangan enggak sih ini PL2 ya, karena saya harus detail ya, apa yang saya lihat disampaikan gitu. Ini pan reading teman-teman, jangan terlalu kita harus tetap ya, apapun itu pasti ya kita kembalikan kepada Tuhan ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, itu mah harus ya, pasti. Ini kita pan reading, walaupun ya pasti kita mintanya sama Tuhan, minta petunjuknya gimana, tapi tetap ini prediksi ya, dan ini general. Untuk kalian yang memilih PL2, ciri-ciri jodoh kalian perempuan dulu ya, kita nggak bahas yang bagi kalian yang memang, bagi kalian yang nontonnya yang perempuan gitu, maksudnya aduh gitu. Jadi kalian ini akan punya jodoh orang yang jauh teman-teman. Jadi pria ini tinggal di tempat yang jauh, ini bisa beda kota, beda negara, atau mungkin beda, misalnya kalian orang Sunda nikahnya sama orang Palembang misalnya, atau mungkin kalian orang Jawa nikahnya sama orang Bali. Nah macam gitu sih teman-teman ya. Nah seperti itu contohnya. Jadi calon suami kalian itu orang jauh, jadi ketemunya di perantauan di saat kalian sama-sama lagi bekerja. Contoh aja ya, contoh kecil, misalnya kalian tuh bekerja di Jakarta ya, ketemu di Jakarta gitu. Nah entah dalam ruang lingkup pekerjaanmu, atau mungkin ruang lingkup tempat tinggal kalian ya, seperti sering melihat, sering ketemu, dan akhirnya ada chemistry gitu, saling suka. Nah seperti itu. Dan laki-laki ini kebanyakan lajang ya teman-teman, masih lajang, walaupun mungkin ada juga yang udah punya pernah punya pasangan, atau mungkin masih punya pasangan, seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Dan
kalian ini mungkin awalnya ya, awal ketemunya itu tanpa sengaja, tapi ada juga yang memang karena sering ketemu, tapi juga ada juga karena kalian pernah dibantu oleh dia, entah tentang keuangan, entah tentang masalah apapun yang memang saat itu kalian membutuhkan bantuan banget dan dia bisa bantu kalian. Nah, seperti itu. Orang ini sepertinya ada yang di bidang pemerintahan kerjanya, ada juga yang di bidang seperti contoh aja ya, di bidang bangunan atau kontraktor misalnya gitu, atau di bidang IT, atau juga di bidang seni. Seni itu banyak ya teman-teman, di seni lukis atau seni yang berhubungan dengan misalnya nyiptain lagu atau musik atau mungkin nyanyi ya, seperti itu. Atau mungkin seorang public figure seperti eh, apa ya, artis, nah kayak gitu. Atau mungkin ini seorang yang memang yang berhubungan dengan dia tuh bisa menciptakan sesuatu dalam apa ya, seperti dia tuh bisa membuat sesuatu yang akan bermanfaat buat banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi eh, hal yang memang akan dipakai oleh banyak orang suatu saat nanti, seperti gitu, seperti yang memang yang berhubungan dengan uji coba gitu ya, sains atau apalah pokoknya gitu. Nah, di sini memang ada yang peternak gitu, bisa peternak tuh bidang ternak apa aja ya teman-teman gitu. Dan di sini kalian tuh seperti memang awalnya itu apa ya, ada karena balas budi ketemunya. Tapi awalnya juga seperti ada ketertarikan memang, tetapi mungkin ada cerita ketemu nih, tahu nggak ketemu lagi beberapa bulan ke depan atau mungkin 1-2 tahun ke depan, tahu ketemu lagi. Nah, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang mungkin komunikasinya bagus, kayak misalnya udah dekat atau hilang kemana. Nah, ada juga yang seperti itu, setelah beberapa bulan atau mungkin 1-2 tahun 3 tahun ketemu lagi. Nah, ada cerita seperti itu teman-teman. Jadi ada prosesnya yang cukup agak panjang dan melelahkan. Atau ada juga yang sepertinya mendapatkan suami orang lain. Nah, dia punya istri, punya anak gitu, ada hubungan dengan kalian. Nah, ada juga yang seperti itu sih gitu. Dan secara ekonomi ini ada yang memang bagus banget, ada juga yang sedang, tapi ada juga yang memang memang belum stabil banget, tapi kebanyakan ini udah bagus dan juga sedang ya teman-teman. Dan wajahnya ini kebanyakan wajah-wajah orang yang memang cukup terawat atau sangat terawat, yang memang istilahnya orang-orang yang memang udah tahu model ya, model fashion ya, istilah udah tahu fashion, udah tahu istilahnya cara mempercantik atau merawat diri lah, bukan mempercantik karena ini kan laki-laki ya. Ada juga yang memang dia itu secara penampilan itu perlente banget gitu ya, tapi ada juga yang memang istilahnya karismatik, berwibawa seperti itu. Sesuaikan saja. Ada juga yang memang sederhana tapi dia punya pemikiran yang luas tentang kehidupan dan punya kemampuan yang bisa diandalkan untuk mencari uang. Nah, jadi ini ada juga yang cara bicaranya itu agak cepat gitu ya. Kalau ngomong tuh cepat gitu, kalau marah tuh lama banget ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang ngomongnya itu ya saatnya ngomong ya ngomong, saatnya enggak ya enggak gitu, enggak terlalu banyak ngomong gitu. Jadi kebanyakan pembuktian kerja gitu, tetapi ya ketika marah tuh langsung keras banget, keras ngomong gitu, gak marah-marah gitu, menjelaskan aku nggak suka ini nggak suka itu, tapi nggak lama. Nah, seperti itu. Dan dia tuh tipe ini yang tadi saya bilang, ini suka ngasih hadiah, tapi hadiah yang memang diperlukan banget oleh pasangannya, bukan suka poya-poya, seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin ketika kalian nikah pun dengan jodoh kalian itu banyak juga yang udah punya rumah, misalnya punya kendaraan. Saya nggak bilang untuk semua ya, banyak juga yang seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Dan kalian tuh mungkin ada juga yang seperti apa ya, membebaskan kalian tuh bekerja berkarya ya, seperti ada juga yang memang tidak mengizinkan kalian untuk bekerja, tapi ingin merawat dia aja dan juga anak-anak rumah, seperti itu teman-teman. Kita ngebahas yang laki-lakinya ya. Jodoh, ciri-ciri jodoh untukmu bagi yang kalian yang laki-lakinya ya, kalian akan mendapatkan perempuan yang memang cukup manja ya, cukup apa ya, cukup apa-apa tuh selalu tergantung kepada kalian.
minta ini, minta itu, ingin ini, ingin itu. Nah, seperti itu. Jadi dan juga seperti perempuan yang memang nggak terlalu mandiri, dalam arti mungkin bisa nggak terlalu mandiri dalam dalam sikap atau tindakannya di rumah, atau bisa juga tidak terlalu mandiri dengan keuangannya. Misalnya gini, ada perempuan, kalian tuh ada yang akan mendapatkan seorang istri yang memang rajin, pandai mencari uang, teman-teman, tetapi dia tuh kalau di rumah itu apa-apa tuh ingin diladeni, nggak terlalu mandiri. Misal ada misalnya ingin kemana harus disiapkan, ingin ke sana harus disiapkan, jadi harus ada yang menyiapkan, ingin ini ingin itu harus disiapkan. Jadi mungkin agak sering merepotkan kalian seperti itu. Untuk hal-hal tertentu harus kalian yang ngambil, harus kalian yang menyelesaikan. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia memang nggak bisa, nggak pandai cari uang, tetapi benar-benar istilahnya apa-apa itu tergantung kepada kalian. Ada juga yang seperti itu ya. Wajahnya cantik, wajahnya cantik, menarik. Ada juga yang seksi ya, ada juga yang memang istilah gerak-geriknya itu mungkin menggairahkan gitu ya teman-teman. Mungkin wajahnya biasa aja tapi gerak-geriknya menggairahkan. Orangnya juga pandai mengambil hati, pandai merayu, seperti itu. Rambutnya bergelombang, matanya itu kelihatan bulat, kebanyakan bulu matanya itu lebat atau lentik, bibirnya tebal, wajahnya itu ada yang opal, ada yang panjang, ada yang segi empat tapi agak berisi seperti itu. Dan itu secara gerak-geriknya itu memang gerak-gerik perempuan yang memang menarik perhatian seorang laki-laki. Kan ada ya teman-teman perempuan yang memang menarik tapi elegan. Jadi mungkin orang sungkan ya untuk dekat dengannya, tapi memang cantik, emang cakep. Tapi ada juga yang memang orang ini menarik apa, naluri laki-laki. Ada juga yang seperti itu kan. Jangan baper ya teman-teman, saya cuma menjelaskan aja. Nah, kulitnya tuh walaupun ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat gitu, ada juga yang memang putih bersih tapi nggak terlalu banyak ya kalau putih bersih, tapi terawat gitu. Orang yang memang pandai merawat diri atau merias diri, orangnya pesolek gitu teman-teman. Ada yang berkerudung, ada juga yang memang tidak berkerudung, tapi intinya gerak-geriknya itu memikat ya, memikat. Bicaranya ada yang mendayu-dayu gitu, ada juga yang memang biasa aja tapi manja gitu. Tapi ada juga yang sedang biasa-biasa aja tapi dia istilahnya kalau menginginkan sesuatu itu pandai ngomongnya kepada siapapun, termasuk kepada pasangannya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini orangnya itu orang yang memang banyak sekali yang memang menggantungkan semuanya kepada laki-laki atau kepada kalian. Ada yang pandai merawat anak, ada juga yang memang demennya pergi aja, pergi demennya pergi, anak kadang-kadang nggak dibawa gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan jodoh kalian ya nanti. Tapi ada juga yang memang dia itu karakternya hemat untuk uang ya, walaupun mungkin gayanya gimana tapi hemat. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang memang boros, terutama untuk perawatan atau kebutuhan untuk menunjang penampilannya seperti itu. Nah, bagi kalian laki-laki yang milih PL2 berarti harus siap-siap pinter cari uang ya, seperti itu. Ini PL3. Ciri-ciri jodoh kalian untuk yang milih PL3 ya. Kita ngebahas yang perempuan dulu biar nggak keder ya kan. Nah, kalau yang perempuan dulu, yang laki-laki dulu kan nggak keder ya gitu. Nah, kita ngebahas yang perempuan dulu ya. Ciri-ciri jodoh untuk memilih PL3. Wah, kalian ini orang-orang yang memang spiritual ya. Kalian tuh mungkin kalian juga spiritual, kalian punya pasangan yang spiritual juga. Nah, seperti itu. Orang-orang yang memang pekerja keras, orang-orang yang memang punya kemampuan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan uang ya. Masalah kemampuannya itu banyak ya, bisa di bidang apapun ya, sesuaikan saja. Dan mungkin awalnya kalian itu punya pengalaman yang sama,
dibentuk dengan kesepian, kesendirian, kesedihan, atau ketidakadilan. Entah kalian datang dari keluarga yang biasa aja, atau bisa juga dari keluarga yang memang berkecukupan tapi punya latar belakang yang memang merasakan kurang enak dulunya seperti itu. Jadi atau di sini juga seperti pernah merasakan istilahnya kegagalan dalam hal usaha ataupun pekerjaan yang selalu dikhianati oleh orang lain, atau mungkin seperti pernah dikhianati atau ditinggalkan oleh pasangan kalian. Jadi udah ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak dalam kehidupannya atau dari keluarganya juga. Dan ini pria ini mungkin ada yang pernah nikah ya teman-teman, tapi ada juga yang memang lajang, tapi dia tuh seperti untuk nikah cepat itu nggak mau. Jadi lebih fokus kepada kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, finansialnya seperti, atau mungkin pendidikannya seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang yang memang ingin berkembang dan mengesampingkan percintaan. Nah seperti itu. Jadi dan ini orang ini jodoh kalian ini, bagi kalian wanita-wanita cantik yang ada di PL3 ini ya, semuanya itu mungkin dapat jodohnya itu laki-laki yang memang hidupnya itu mandiri, hidupnya itu penuh dengan kerja keras, hidupnya itu mungkin waktu itu sangat penting buat dia. Jadi nggak ingin buang-buang waktu. Kalaupun dia suka sama kalian, kalian tuh kurang respon sama dia udah pergi aja, jadi nggak mau nunggu gitu. Jadi kalau memang nggak ada harapan untuk saya mendapatkan, ya udah ditinggal aja, saya boleh berfokus ke yang lain, nanti juga ada lagi gitu. Nah kayak macam gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti kalau ketemu dia ya yang memang menurut kalian terbaik dan kalian merasa pas dengan dia, mendingan kalian tuh kalau misalnya mau nerima, terima aja. Kalau memang nggak mau terima ya jangan diterima gitu ya, seperti itu. Dan ini mungkin tempat tinggalnya ada yang jauh ya, ini bisa jauh tuh, bisa beda kota, beda negara, beda pulau, ada juga yang deket. Jadi ada yang jauh ada yang dekat teman-teman gitu. Dan ini sepertinya ketemunya itu tanpa sengaja di saat kalian bepergian yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan pertemuan keluarga atau akan berkunjung ke keluarga, atau mungkin yang berhubungan dengan lagi mau jalan-jalan, bisa keluar kota, keluar negeri, kemana gitu. Ketemulah dengan dia gitu di saat santai kayaknya ya. Di saat contoh aja ya, di saat lagi menikmati senja di tepi pantai mungkin ya, atau mungkin pagi-pagi di mana di tepi pantai atau di mana, pokoknya di saat santai lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi jalan, maksudnya jalan tuh jalan kaki ya gitu, atau mungkin saat lagi ngopi, lagi makan seperti itu. Jadi saat santai, saat rileks gitu. Walaupun mungkin ada yang dikenalin, tapi kebanyakan ketemu sendiri. Nah, orang ini kebanyakan orang yang udah mapan secara ekonomi ya. Secara ekonomi udah mapan, secara pribadi juga udah siap untuk menjadi pasangan kalian, untuk menjadi imam dalam keluarga, dan juga orangnya juga cukup spiritual ya, cukup dekat dengan Tuhan, atau bahkan ada yang spiritual banget. Pekerjaannya itu ada yang di bidang travel, pelayaran, pilot ada, terus pertanian ada, terus di bidang peternakan ada. Ini random ya. Ada juga yang memang di bidang misalnya marketing ya, atau mungkin seperti yang berhubungan dengan perhotelan ya, seperti itu, atau juga mungkin yang berhubungan dengan perkantoran dalam itu perusahaan swasta yang memang berhubungan dengan manajemen gitu. Ada juga yang berhubungan dengan pemerintahan, tapi memang ini walaupun di pemerintahan ini memang seperti di manajemennya, atau mungkin di IT yang berhubungan dengan itu ya, atau mungkin di bidang misalnya polisi, misalnya TNI gitu. Walaupun mungkin energinya ya sesuaikan saja ya teman-teman yang memang terjadi kepada kehidupanmu. Dan ada juga yang memang di bidang apapun, yang memang ini apotek juga ada, di bidang kesehatan juga ada, di bidang guru ada tapi tipis ya, ada tapi tipis energinya. Jadi sesuaikan saja kalau masalah pekerjaan ya istilahnya, karena ini random paling lengkap nih di PL3 pekerjaannya gitu ya. Tetapi ciri-cirinya memang orang-orang yang memang bisa mencintai kalian dengan apa adanya dan bisa melindungi kalian, bisa dijadikan istilahnya teman hidup yang sejati untuk kalian. Jadi sekali dapat jodoh ya udah istilahnya panjang gitu. Walaupun mungkin
ada aja yang udah pernah nikah ya, entah punya anak atau nggak punya anak, tapi seenggaknya istilahnya itu benar-benar jadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Makanya dia hati-hati untuk mempunyai pasangan lagi. Jadi bukan orang yang mudah jatuh cinta seperti itu teman-teman. Jadi orang ini orang-orang yang menarik, orang-orang yang tegas, orang-orang yang wajahnya juga wajah-wajah tegas, walaupun wajahnya menarik, ganteng, manis atau karismatik, tapi wajah-wajah orang yang memang tidak menye-menye atau tidak main-main ya. Wajah-wajah orang-orang yang punya karakter dan punya ketegasan, dan dia tuh seperti fokus dalam hal apapun. Jadi orang tuh segan banget sama dia gitu, apapun pekerjaannya. Dan pemikirannya itu seperti pemikiran yang memang jauh ke depan, dalam arti jangkauan secara pikirnya itu cukup baik atau bahkan sangat baik teman-teman. Dan orang ini orang yang memang tidak bisa dilewatkan dong ya, karena dia kualitasnya keren, bagus ya, seperti itu. Semoga ini jadi jodoh kalian ya, yang baik, yang terbaik, dan jawaban dari doa-doa kalian selama ini teman-teman gitu. Dan masalah karakter ya, kebanyakan karakter orang-orang yang punya wibawa atau punya pemikiran yang dewasa. Dan juga ada yang juga ngomongnya mungkin agak banyak tapi nggak pecicilan ya, tapi ada juga yang memang ngomongnya sedikit tapi ketika menjelaskan sesuatu itu nyata banget, benar apa, jelas gitu, seperti itu. Jadi sabar, kebanyakan sabar, walaupun pada dasarnya memang keras ya. Kalau udah A B orangnya gitu, enggak masalah mainstream enggak, tapi dia punya karakter yang sabar, karena banyak ditempa dan kehidupan yang membuat dia menjadi orang-orang yang diproses dengan kehidupan yang mungkin cukup kurang enak ya, dan jadi orang-orang yang sabar seperti itu. Ini secara ekonomi bagus sih. Kebanyakan ini orang-orang yang udah mapan secara ekonomi ya. Ada juga yang udah mapan banget, ada juga yang udah mapan, tapi ada juga yang memang udah mulai berkembang kehidupannya. Nah seperti itu, sesuai kan teman-teman ya. Dan ini orang-orang yang sangat mudah tersakiti hatinya. Jadi walaupun mungkin biasa-biasa aja, sebenarnya hatinya tuh mungkin sedih, sakit. Jadi harus hati-hati dalam bicara. Nggak untuk semuanya ya, tapi ada beberapa yang seperti itu, sebagian yang seperti itu. Jadi karakternya tuh mudah sensitifan hatinya. Tapi ada juga yang memang mentalnya udah benar-benar mental baja banget gitu ya. Kita ngebahas untuk yang laki-lakinya. Baik kalian laki-laki yang milih PL3 ini, kalian akan mendapatkan seorang jodoh ya, atau perempuan-perempuan yang memang cukup mandiri, atau bahkan ada yang sangat mandiri, punya karir dan karakter yang cukup independen ya, seperti itu. Punya karir yang baik, rajin mencari uang atau pandai mencari uang, mungkin punya karir yang bagus, atau mungkin rajin, dalam arti rajin bekerja lah. Masalah pekerjaan itu ini mungkin ada yang di bidang perbankan, ada juga yang di bidang pendidikan teman-teman, tapi ada juga yang di bidang perkantoran tapi yang berhubungan dengan pemerintahan ya, tapi ada juga yang berhubungan dengan seperti perkantoran juga tapi yang berhubungan dengan perusahaan swasta. Ini termasuk wanita-wanita yang memang punya karir yang baik, tapi ada juga yang memang memanage usaha sendiri, dan mungkin dia punya anak buah antara 1 atau 2 mungkin, tapi ada juga yang lebih dari itu. Tetapi ada juga yang memang berhubungan dengan YouTube atau konten kreator ya, atau yang berhubungan dengan kemampuan atau skill dia yang sangat menonjol dan dia pergunakan untuk mencari uang. Misalnya contoh ya teman-teman, rangkai bunga, itu kan kemampuan teman-teman. Jadi konten kreator, YouTuber, kalau YouTuber kan banyak ya, di bidang apa aja yang kalian kuasai. Terus ada juga yang memang sangat dikuasai itu seperti misalnya pengobatan. Nah dia tuh tinggal di rumah tapi bisa menghasilkan uang karena dia memanfaatkan kemampuannya. Nah bisa juga seperti itu. Atau mungkin orang yang mungkin pandai apa, melukis sesuatu terus dibikin brand tas gitu, seperti itu teman. Jadi sesuatu yang memang skillnya atau sesuatu yang sangat dia kuasai, dia sukai juga, dan itu bisa menghasilkan uang walaupun dia tinggal di rumah, nggak bekerja di perusahaan tertentu atau di manapun gitu, seperti itu. Ada juga yang seperti, dan itu benar-benar mandiri, mungkin dipasarkan sendiri, dan lama-lama dia dikenal orang karena produk atau karena kemampuannya. Ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ini memang bagi teman-teman yang memang akan mendapatkan istri
istri kalian ini istri-istri yang pintar cari uang atau pintar mengelola keuangan, dan orang-orang yang memang istilahnya banyak yang memang mungkin bisa berkumpul dengan orang lain tapi banyak membatasi dirinya untuk lebih berkarya, lebih banyak berkarya di rumah tapi untuk ketemu itu beberapa kali aja, atau mungkin untuk yang penting-penting aja gitu ya, orang rumahan tapi menghasilkan uang, mungkin gitu seperti itu. Tapi bisa juga ini orang yang memang sering ketemu orang. Nah, karena meeting ini, meeting itu kan tuh ketemu orang ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ada juga di bidang usaha atau dagang. Nah, bisa seperti itu. Jadi sesuatu yang memang bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, orang-orang yang fokus, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang istilahnya benar-benar mengandalkan Tuhan. Dalam arti orang-orang yang sangat spiritual. Jadi wanita ini wanita yang memang sangat percaya dengan kekuasaan Tuhan, dengan karma baik, karma buruk kita pengen lakuin, dan juga pokoknya sesuatu yang memang yang berhubungan dengan spiritual dalam arti keimanan. Jadi ada keseimbangan antara bekerja, menikmati hidup, dan juga ibadah, itu ada keseimbangan. Walaupun mungkin di sini enggak semua ya teman-teman, sebagian masih ada yang masih belajar untuk ke arah sana. Tapi dasarnya memang udah ada. Nah, ini kalian tuh mendapatkan wanita baik ya. Kalau untuk fisik ada yang cantik, ada yang sedang-sedang aja, ada juga yang manis, tetapi saya melihat ini pribadi atau kecantikan batinnya yang lebih indah, lebih menarik ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang memang istilahnya bisa dijadikan teman hidup yang sejati buat kalian, dalam arti bisa di saat susah dan senang pun bisa bersama kalian selama kalian tidak meninggalkan dia atau tidak menyakitinya dengan keterlaluan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang sangat beruntung banget ya dapat dia gitu. Walaupun mungkin di sini ada yang sering ditinggalkan oleh kalian karena pekerjaan atau hal apapun, tapi perempuan ini perempuan yang mau mandiri dan mau berkembang, bukan menghabiskan waktu dengan cuma main pergi, enggak seperti itu. Walaupun mungkin masih ada yang seperti itu, tapi itu masih berarti wanita ini masih dalam proses kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Dan ini memang ada yang memang udah bagus banget ya pribadinya, ada juga yang sedang-sedang aja, ada juga yang memang masih mau belajar. Mungkin tergantung pengalaman hidup dan juga usia, seperti itu ya, sesuaikan saja. Itu aja teman-teman ya, kalau yang saya sampaikan semoga dipahami, dan ini semoga kita menjadi hiburan, fun reading aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.